Fitri Nurhayati dengan NPM 1913031002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019 kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori mikro yang berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen pada saat ini di musim pandemi corona. I guess I'm just a playdate to you. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang empat perubahan perilaku konsumen di saat terjadinya pandemi corona. Nah, di sini konsumen saat terjadi pandemi corona ini akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Di sini dapat diartikan ganda. Kenapa? Karena yang pertama, korelasi dengan teori permintaan, di mana semakin sedikit barang maka harga yang ditawarkan atau harga yang diberikan akan semakin lebih tinggi. Nah, di sini konsumen pun akan cenderung menanggalkan persepsi harganya. Contohnya, mass buying produk sanitasi dan suplai makanan yang ludes habis dalam waktu beberapa jam. Lalu persepsi yang kedua itu, konsumen itu sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya mereka tuh penting atau sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, contohnya ini, orang akan menahan untuk mengkonsumsi mengkonsumsi seperti produk komplementer. Nah, ya, kayak gitu. Seperti liburan, handphone, baju baru, baju yang ya itu yang menurut mereka belum penting. Mereka akan lebih mementingkan yang kebutuhannya dulu. Karena di saat pandemi seperti ini ya, kita semua mengalami efeknya dan dampaknya. Nah, di sini saya akan baru menjelaskannya tentang 4 perubahan perilaku konsumen itu. Yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, konsumen akan lebih fokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Jadi mereka akan lebih mendahulukan yang mana yang penting untuk kehidupannya. Seperti kebutuhan primer. Seperti itu. Nah, di sini nih konsumen ini akan lebih mengenyampingkan egonya atau hedonisme mereka gitu. Nah, jadi produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun atau pencuci barang akan menjadi barang yang mulai didasar oleh konsumen baik saat atau pasca krisis seperti ini. Nah, selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, atau minuman-minuman kayak gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen di saat pandemi corona ini. Nah, lalu yang kedua, konsumen akan membangun kembali awareness. Nah, saat krisis seperti ini, konsumen ini cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar atau keberadaan suatu brand gitu. Nah, konsumen akan cenderung bertanya-tanya, bagaimana krisis ini akan berakhir, daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja, seperti itu. Jadi mereka ini lebih tidak memikirkan tentang brand-brand tersebut, tapi mereka akan lebih memikirkan bagaimana ini krisis ini akan pulih, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang ketiga ini, konsumen online ini kini bukan hanya kita generasi milenial saja ya. Kita lihat sekarang ya, keadaan sekarang membuat kita harus sekarang semuanya serba online, kuliah online, belajar online, lalu belanja online, bahkan ada aplikasi yang menawarkan zakat online. Lalu kalau yang seperti ojek online dan lain-lain itu kan sudah nggak asing ya, karena sebelum pandemi ini memang mereka sudah ada. Nah, karena pandemi tersebut membuat kita dan terutama generasi milenial akan semakin cenderung dengan yang namanya online, serba online. Nah, sekarang bukan hanya kita aja, tapi mereka yang orang tua bahkan
mungkin sudah parubaya ya, mungkin mereka bisa saja menggunakan aplikasi yang namanya online itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kalau di saat pandemi kayak gini kan, karena susah untuk keluar dan beraktivitas seperti itu. Nah, industri yang konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengandalkan e-commerce sebagai transaksi jual beli. Namun bagaimana dengan perusahaan yang menyasarkan pada konsumen yang lebih tua? Di sini saya sambil membuka internet ya, untuk menjadi sumber informasi, karena di sini ada menurut McKinsey, konsumen online pada saat dan pasca pandemi juga akan didominasi oleh generasi boomer, satu tingkat di atas generasi 10. Pada pasca pandemi nanti atau bahkan saat pandemi, perusahaan harus lebih peka terhadap generasi tertua ini dan mampu menyasar pada semua kalangan, baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye. Nah, selanjutnya perubahan yang terakhir itu bangkitnya tren group buying. Pada awal tahun 2010-an ini grup buying sempat populer di seluruh negara, tidak terlepas di Indonesia ya. Namun pada pertengahan tahun 2010-an, tren ini seakan seperti kertas yang terhempas angin, tiba-tiba dia ini hilang dari Indonesia. Namun di negara Eropa dan Amerika Serikat, tren group buying atau pembelian kolektif masih bertahan hingga saat ini. Nah, group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon, karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih di saat pandemi. Orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu dan mendapatkan potongan harga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sedikit materi perubahan perilaku konsumen di saat pandemi ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Kepada Ibu Rahmawati SPD NTD, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tetap stay safe dan stay healthy kawan-kawan. Kita kuliah di rumah aja, membantu para tenaga medis dan agar COVID-19